Udah nih. Ya, Udah Ustazah. sholat? Udah. Hari ini jadwal takjil kan? Oh iya, mau siap-siap dulu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. First of all, let's say thanks to Allah who has given us guidance, happiness, healthy, and mercy, so we can attend and participate in this event without any obstacle. Secondly, praise and salutation upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has given us from the darkness to lightness and from the Hidayah era to Islam era. Alhamdulillah teman-temanku semua, kita diperkenankan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan juga penuh berkah ini. Kita patut bersyukur karena tidak semua umat muslim di dunia diperkenankan atau diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan berikutnya, seperti yang saat ini kita rasakan. Apalagi sekarang kita sudah masuk di hari ke-15 bulan suci Ramadan, di mana akan ada fenomena atau kejadian malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Berbicara tentang bulan suci Ramadan, bulan di mana diwajibkannya umat muslim di seluruh dunia untuk berpuasa, bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di penjuru dunia. Maka tak terlepas dari kegiatan buka bersama, atau di era sekarang sering kita dengar dengan kata bukber. Acara yang diadakan untuk lebih memeriahkan bulan suci Ramadan. Momentum ini hanya terjadi pada bulan suci Ramadan saja. Nah, ini berkaitan dengan tema kajian kita hari ini, yakni bukber bersemangat, sholat maghrib terlewat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, marilah kita membaca surah Al-Ma'un ayat 4-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Loh, orang sholat kok bisa celaka? Nah, ini penting bagi kita bahwa ketika kita membaca ayat jangan hanya sepenggal saja, karena bakalan ada kelanjutannya, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai terhadap sholatnya, alladzina hum yura'un, yang riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan berbagi. Apa yang dimaksud dengan lalai dalam sholat? Yaitu mereka yang sholatnya dengan riya, atau karena riya, tidak ikhlas, tidak tulus. Di keramaian mereka sholat, tetapi ketika mereka sendiri dan berada di tempat sepi, mereka enggan untuk sholat atau tidak melaksanakan sholat. Nah, ini penting bagi kita, perlu diingatkan dan perlu digarisbawahi bahwa dalam kondisi apapun, dalam hal apapun, sholat tidak boleh disepelekan, sholat tidak boleh ditinggalkan, wajib is wajib, no debat dalam hal itu. Teman-temanku yang dirahmati Allah, berbuka tentunya adalah hal yang baik, karena bahagianya orang yang berpuasa adalah ketika berbuka. Bisa kita bayangkan ketika kita bertemu atau bersama keluarga kita, bersama saudara-saudara kita, atau bahkan bersama teman-teman lama yang sudah lama tidak kita temui. Mungkin diantaranya ada yang paling pelawak, si paling kalem, si paling bercanda, pokoknya si paling deh. Ada yang ketinggalan nih, si paling gak bisa ketinggalan tren. Kalau teman-teman, si paling apa nih? Jawab di kolom komentar ya. Tentunya hanya di momentum inilah kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Bahagia sekali bukan? Tapi di sini ada problematik yang sering kita lakukan, yaitu lalai terhadap kewajiban kita sebagai umat muslim, pondasi agama kita, yakni sholatul fardu, sholat 5 waktu. Seringkali kita ketika melaksanakan atau dalam kegiatan buka bersama, lalai terhadap kewajiban kita, yaitu sholat maghrib, padahal sholat maghrib itu hanya sedikit waktunya. Lalu bagaimana cara kita agar bukber terus berjalan tapi sholat tidak ditinggalkan? Nah, saya punya beberapa tips yang teman-teman bisa gunakan ketika ingin memulai buka bersama. Yang pertama yaitu pilih tempat yang kondusif, yang memiliki tempat ibadah tidak sempit atau luas, karena ketika sempit atau kecil cenderung orang-orang akan bergantian untuk sholat. Khawatir ketika kita mengantri atau sedang menunggu waktu sholat maghrib sudah terlewat, kita masih belum melaksanakan sholat karena masih mengantri.
Yang kedua, ketika azan maghrib sudah berkumandang, kita segerakan makan untuk menyegarkan tenggorokan saja. Bisa dengan minum air putih, es teh mungkin, lalu dilanjutkan dengan makan kurma, atau mungkin biasanya kita membeli takjil. Nah, lalu setelah itu kita langsung sholat berjamaah. Wah, indah sekali tuh orang yang biasanya tidak sholat berjamaah, jadi ikut sholat berjamaah bersama kita. Nah, yang ketiga, setelah sholat tidak usah zikir lama-lama, tidak apa-apa. Setelah sholat, kita langsung bisa makan makanan seperti nasi, lauk pauk, atau makanan berat lainnya untuk menyegarkan perut kita yang sudah menahan lapar dari pagi hingga maghrib. Mungkin itu saja tips dari saya. Untuk menutup kajian ini, saya punya kata-kata buat teman-teman yang harus teman-teman ingat, yaitu jangan menjadikan suatu hal yang positif menjadi alasan kita untuk berbuat suatu hal yang negatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bersama keluarga tercinta dan jangan lupa berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.